Alhamdulillah ulang tahun Kanaka ini yang ke-6 dirayain walaupun lebih telat ya ngerayainnya. Harusnya di ulang tahun tanggal 4 Agustus, tapi memang tempatnya ini yang kita sewa baru bisa di tanggal 21 ini. Alhamdulillah tadi konsepnya unik banget. Aku bikin kayak model camp gitu. Jadi anak-anak tuh lebih banyak aktivitas di outdoor. Terus Kanaka tuh kan lagi suka banget sama sepatu roda. Jadi tadi kita mempersiapkan pelatih sepatu roda buat anak-anak yang mau nyobain sepatu roda gitu. Terus ada perosotan juga, sama pada berenang juga. Karena kan sekarang cita-citanya mau jadi pembalap ya. Aku masih tahan-tahan karena jadi pembalap itu mahal. Terus tadi juga sebenarnya ada bom-bom car juga. Memang dia tuh lagi seneng yang berbau-bau mobil, ATV, yang balap-balapan. Cuman memang activity-nya tadi kayaknya kita nggak bisa memprovide balapan ya gitu karena masih anak-anak masih terlalu kecil, jadi aktivitinya lebih sepatu roda, ada face painting, ada main perosotan, ada main bom car, ada berenang, sama ada animal feeding gitu, bisa ngasih makan kelinci, domba, rusa, sama merpati. Tadi alhamdulillah tuh walaupun ini tempatnya udah mulai masuk Bekasi ya, keluar tol Jatiwarna di Rumah Perubahan Jakarta Escape, ini tuh kalau orang lihat map tuh agak jauh ya. Tapi alhamdulillah tadi pada datang Bunda Ashanti, Lesti, Nia Ramadhani, Paula, tadi Fitri Tropika juga datang, ada Riana Dea, Ririn Ekawati. Pokoknya hampir semua yang diundang alhamdulillah datang. Cuman memang ada beberapa yang nggak datang karena memang ada jadwal mendadak biasanya gitu, dan ada beberapa yang anaknya pilek. Karena kan emang sebelum masuk kita tuh menyarankan untuk swab mandiri dulu gitu supaya lebih nyaman. Ini bukan menikmati lagi karena tamu-tamu yang datang kayak Gigi, Raffi itu kan nggak bisa datang, Shanas, Nisha tuh nggak bisa datang, tapi anaknya datang, anaknya dikirim ke sini, nggak mau pulang sampai selesai. Udah main apa, berenang itu nggak mau pulang, ngasih makan binatang segala macam. Jadi aku ngelihat alhamdulillahnya tuh anak-anak kayaknya happy banget karena kan mungkin selama ini kan banyak di rumah aja kan karena pandemi kan, dan ini alhamdulillah bisa kumpul di tempat yang memang lumayan cukup luas dan banyak outdoornya gitu. Jadi mereka happy banget. Di tahun yang ke-6 ini mungkin permintaan Kanaka itu apa sih Kak? Ke orang tua itu. Kanaka tuh orangnya nggak banyak minta, sebenarnya simple. Kemarin dia minta ini pelihara namanya bearded dragon, itu apa namanya, reptil gitu, sejenis, dia bentuknya kayak naga gitu, kecil gitu tapi jinak gitu. Itu tadi dia minta itu, sama minta ATV. Mungkin karena pengen jadi pembalap gitu, dia tuh baru abis jatuh kan waktu itu dari ATV kan gitu. Jadi aku alhamdulillahnya dia masih mau mencoba lagi gitu, nggak kapok, dan aku ngajarinnya oke, harus lebih hati-hati lagi ya ke depannya. Insya Allah dia lebih ke nekat ya, lebih beraninya lebih ke nekat. Jadi kita tuh orang tua justru harus nahan-nahan. Kayak sepatu roda juga baru belajarnya tuh total sama hari ini tuh 6 kali, tapi udah loncat-loncatnya tuh udah lumayan agak ekstrim. Jadi memang kitanya juga harus bisa ngewadahin supaya anaknya tuh bisa lebih tahu tekniknya gitu, biar nggak terlalu bahaya. Khawatir banget sih sebenarnya, cuman kan memang namanya dia itu mau explore, dan memang olahraga itu kan memang bagus kan, asal tahu tekniknya, asal safety-nya udah dipenuhi, pakai helm, pakai pelindung tangan, pelindung sini, dengkul gitu, semuanya benar-benar safety-nya udah dipikirin gitu, dan dijaga dengan pelatih gitu. Jadi kalaupun sampai ada kayak jatuh itu minim resiko lah. Saat ini pembalap masih belum. Ini lebih ke sepatu roda sama taekwondo dulu kalau olahraganya. Udah masuk SD. Kebetulan karena agak cepet dia masuk SD-nya memang. Dan alhamdulillahnya memang kan pas dites semuanya udah cukup gitu. Bacanya udah bisa, hitungnya udah bisa. Dan memang dari sekolah sebelumnya tuh memang udah tinggal lanjutin. Kalau ayahnya sih lebih menyiapkan ke usaha-usaha ayahnya ya, lebih ke bisnis. Cuman memang dia untuk bakat ibunya ngomong, nge-review ada ya gitu, dia bisa gitu nge-review gitu, dan cukup kooperatif. Kalau misalkan aku ajakin syuting tuh Kanaka tuh lebih kooperatif dibandingkan adiknya. Dia juga kan masih 3 tahun.
Cuman aku nggak mau bilang nanti dia akan jadi artis atau enggak. Lebih ke nomor satu adalah pendidikan. Kalau misalkan dia mau mengisi waktu luang dengan kegiatan-kegiatan positif lainnya, ya boleh aja. Kan jadi MC gitu kan, jadi host, jadi selebriti, atau jadi influencer, atau jadi YouTuber, itu bisa jadi hal yang positif gitu. Pendidikan itu wajib, harus, karena aku dan suami, kewajiban kita adalah memberikan pendidikan yang terbaik untuk Kanaka semampu kita. Itu adalah hal yang wajib. Tapi kalau anaknya mampu bisa bagi-bagi waktu, kenapa enggak gitu. Cuman kan kita akan lihat, kita akan review lagi gitu ke depannya Kanaka seperti apa. Kalau sekarang nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau sekarang boleh ikut syuting tuh lebih ke senang-senang, karena kan syuting-syuting lebih ke liputan main-main yang kayak gitu kan. Jadi lebih eksplorasi, masih oke. Minta doanya semoga Kanaka jadi anak yang soleh, sehat selalu, banyak berkahnya, bisa memberikan manfaat yang banyak di sekitarnya, bermanfaat untuk orang banyak juga, dan bisa jadi anak yang menyenangkan. Amin. Nah, kalau itu kembali lagi hak setiap orang, pastinya sebaiknya ada andil dari orang tua gitu, karena kan kalau misalkan anak-anak walaupun ditawarin, mereka kan belum bisa memutuskan dengan tepat gitu. Kalau memang ada pendampingan orang tuanya mungkin bisa lebih tepat lagi. Mungkin butuh edukasi lebih banyak lagi ya, karena kan kadang-kadang membuat kalau cuma nongkrong aja atau bikin konten aja tuh kayak sesuatu yang menjanjikan, tapi kalau misalkan nggak ada ilmu di dalamnya, nggak ada pendidikan basic di dalamnya, kedepannya juga pastinya nggak akan bisa settle lebih bagus lagi. Jadi kalau tetap sekolah itu nomor satu, karena itu adalah basic dari segalanya. Walaupun ujung-ujungnya ketika udah jadi content creator, influencer itu kan pasti akan menghasilkan uang, tapi kalau misalkan kita punya basic ilmu tuh pasti kita akan bisa lebih menggali kreativitas kita, kebisaan kita lebih dalam lagi. Nggak bisa, karena kan memang tugasnya mereka ada usianya itu sekolah dulu ya, kecuali kalau misalkan ada keadaan darurat gitu. Kayak aku juga dulu sebagai tulang punggung keluarga, aku harus nyambi sekolah sambil kerja gitu. Tapi kan kalau misalkan aku nggak kerja, aku nggak bisa sekolah gitu. Jadi memang ada alasan yang lain. Jadi kalau menurut aku ya, kalau memang bisa sekolah dan ada kesempatan sekolah dulu. Tapi kalau misalkan kerja ya kerjanya belakangan. Tapi kalau misalkan mau berkreativitas bikin YouTube, jadi content creator, itu bagus, keren. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.